Praise the Lord. Selamat sore Indonesia Jakarta. Sudah lama kita tidak bersua, tidak bertemu. Saudara, beri salam dulu kiri kanannya. Salam. Selamat Natal, mau selamat sore. Amin. Kita semua bersuka cita pada sore hari ini. Sore yang luar biasa. Kita harus sama-sama merayakan kedatangannya Sang Kristus. Amin. Saudara, kita sudah biasa bertemu sebagian, ya. Coba bayangkan saudara, sebagian. Setiap hari Minggu kita bertemu secara onsite dan tapi juga sebagian secara online, ya kan? Nah, tapi hari ini pertama kali kita bertemu bersama-sama, tepuk tangan dulu dong. Wuh, luar biasa. Saudara, ini perjalanan kami tadi ya, bertiga ya. Ya, onta kami sudah kami parkir di depan. Jadi saya yang pertama kali menyambut saudara. Nah, sebelum saya sampaikan kepada rekan saya seperjalanan Pastor Yesi yang akan memberikan pengumuman, saya kasih pantun dulu kepada saudara. Asik. Buah mangga, buah pepaya. Enak sekali rasanya. Mari sambut kedatangannya. Sang Kristus penebus dosa kita. Terima kasih Pastor Petra, dan kita bersuka cita di Christmas Eve sore malam hari ini. Dan ada pengumuman Bapak Ibu Saudara bahwa besok ada kebaktian seperti biasa, kebaktian hari Minggu Natal kita 25 Desember 2022 dan 1 Januari 2023 untuk minggu pertama 1 Januari 2023. Dan kita akan beribadah seperti biasa di Lotte Shopping Avenue di lantai 5 jam 10 pagi. Khusus buat besok 25 dan tanggal 1 kita jam 10. Selanjutnya kembali ke jam 9. Pastikan itu, amin. Oke, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus dulu, tepuk tangan yang keras. Oke, wow, semangat ini semuanya. Selanjutnya Pastor John. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita merayakan Natal dengan puji-pujian dan firman. Seperti tadi Pastor Petra bilang, kita ini kayak orang majus. Sebelum kita melakukan puji-pujian dan mendengarkan firman, mari kita mempersembahkan kepada Tuhan, memberikan persembahan kita, persepuluhan kita kepada Tuhan pada saat ini. Dan saudara dapat memberikan persembahan saudara melalui QR Code yang tersedia di layar dan mungkin di beberapa di depan tempat duduk saudara ada QR Code. Saudara dapat memberikan melalui QR Code yang tersedia atau memberikan secara tunai. Nanti di luar di lobi ada mesin EDC, saudara bisa memberikan melalui mesin EDC di luar setelah ibadah. Atau saudara bisa memberikan secara cash, ada amplop dan kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk ruangan ini saudara. Oke. Jadi kami sungguh bersyukur untuk kesetiaan saudara di dalam memberi, dan firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Ulangan 16 ayat 16b dan 17, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita datang hari ini, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan sepanjang tahun ini, amin. Dan saya percaya mari kita berikan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berkati di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kalau kami boleh berkumpul Tuhan. Tapi Tuhan, kami berdoa, kami hendak memberi pada saat ini Tuhan. Berkati setiap pemberian kami, berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Dan biarlah pemberian kami ini dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Semakin banyak orang mengenal Engkau, Injil semakin diperluas, disebarluaskan Tuhan. Bukan hanya di Indonesia, sampai ke dunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari kita siap memuji Tuhan sudah. Sayang. Yes? Ini belanjaan udah semua ini? Kayaknya sih udah ya. Udah semua kok. Beneran? Buat tukeran kado udah. Terus buat Christmas party di rumah udah. Terus bahkan kado buat kamu juga udah loh. Waduh, makasih banget loh. Ini, tapi aku ada yang lupaan tahu. Apa? Aku tuh lupa kado buat kamu. Kan kemarin udah. Jadi tuh niatnya kita tuh ngasih kado buat kamu tuh 12 kado gitu. Jadi kayak 12 days of Christmas gitu. Seriusan? Mau banget, serius? Enggak, ini cuma di skrip aja, bohongan. Ya udah, kamu jadi beliin aku nggak? Jadi, yuk kita beli lagi. Oke.
Sayang, kenapa kok mukanya bete gitu sih? Iya, karena bajunya nggak ada yang aku mau, size-nya kurang gede. Padahal kece banget kan baju yang tadi, warnanya hijau gitu. Kan bagus kalau buat ke gereja besok pas Natalan. Jadi kayak senada gitu, sayang. Mari kita saksikan penampilan caroling Natal dari Every Nation Kids Church. Wah, dibandingkan kamu bete terus begini, mendingan kita nonton anak-anak performs yuk. Ayo, kali aja bete aku hilang. Yuk. Amin, mudah-mudahan. Kami panggilkan Joy Tobing bersama dengan Ian Kids Church. Hai Kak, apa kabar? Puji Tuhan, baik sekali. Udah siap bernyanyi dengan anak-anak di sini? Puji Tuhan sudah, karena kita Asik. mau bernyanyi Oh Little Town of Bethlehem. Yeay, Kak Joy. Ya, Buat Kak Joy sendiri tuh Natal tuh apa sih Kak? kalau buat saya Natal adalah anugerah untuk kita lebih rejoice lagi. Anugerah untuk hidup kita dipulihkan dan semakin mencintai Tuhan. Wow, Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan Ian Kids Church bersama dengan Joy Tobing. Terima kasih. For Christ is born of Mary. They gathered all above, while mortals sleep, the angels give their watch of wandering land. Oh, morning stars together, the holy birth, and praises sing to God the King, and peace to all the earth. Oh, little town of Bethlehem. Holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sin and enter in. Be born in us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel.
little town of Bethlehem. Oh, little town of Bethlehem, our Lord berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sayang, Iya, buruan, katanya mau ke gereja bareng. iya bentar, baru nyatok. Ya ampun lama banget, kamu tuh udah cantik, biar gimana juga. Iya, bentar. Biar tambah jangan, cantik. peres bohong. Iya, Ayo buruan, aku udah gak sabar nih. Mau ke gereja bareng, biasa juga kita berdua. Jangan sampai nanti kita sendiri-sendiri gitu, gak seru jadinya. Iya, bentar. Lama banget ngapain sih? Sayang, Kenapa lagi? Kurang uang belanja? enggak, kebanyakan. Sayang, Kenapa? aku boleh gak sih nggak usah ke gereja? Ih, jangan gitulah. Kan nanti ada Christmas party di rumah. Lihat deh rumahnya berantakan banget. Enggak, pokoknya gini sayang. Nanti aku janji sama kamu akan ngerapihin rumah kita sampai rapih banget. Ah, tipu-tipu. Enggak, beneran aku janji. Janji seorang politisi itu yang harus ditepati. Beneran? Hah? Beneran? Ya enggak juga. Ya udah, aku mau ke gereja bareng kamu. Oke, yuk kita ke gereja. Jatuh. Baik, selamat malam Jemaat Every Nation Jakarta. How are we feeling today? We feel great, we feel blessed, amen. Dan mari kita bangkit berdiri and let us worship Him. Kita percaya bahwa today we rejoice because of Jesus. We rejoice because He's here with us, amen. Come on, give it up. Hey. Come on. Woo. Here we go. Hey, we sing hey, 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 come on. Hey, one last time, we sing. Hey, and we sing, Gita Surga. Gita Surga bergerak.
strong to save. In your mighty name, King of heaven, come. It's Jesus, King of heaven, God. It's Jesus. Benar Tuhan, that you are here with us, Jesus. That you are here with us, Jesus. Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami tahu bahwa Engkau hadir Tuhan. That you are here with us. And that's why Jesus, that's why we celebrate this season. That's because of you and you alone. That you were born here for us. Because you love us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. A child has been given, the King of our freedom. Sing for the light has come. This is Christmas. Oh, we sing it out. Come and adore Him. Bring gifts before Him. Joy to the world. We worship the Son. Worship the Son. That's right. This is Christmas. Come on, we sing His name. Sing Jesus. This is Jesus, Emmanuel, here with us. Tell all the world, we have a Savior. We have a Savior. We are no longer lost, because He has come down for us. We have a Savior. We have a Savior.
joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, and born the King of angels. Oh,
Sama-sama lagi. Mari saudaraku. Oh, come let us adore. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Hanya kepada Engkau, Tuhan Allah kami. Kami memberi kemuliaan hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau Tuhan. Melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui keluarga kami, melalui setiap area kehidupan kami mau memberikan kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Amen, amen, amen. Silakan duduk saudaraku. Masih di dalam hadirat Tuhan, masih di dalam suasana menyembah Tuhan. Saya mau mengundang Pak Cahyo dengan Ibu Joy untuk maju ke depan. Saudaraku, mereka adalah bagian dari life group Pastor Petra. Dan saya mau mengajak kita mendengar sebentar kesaksian yang akan mereka sampaikan. Silakan Pak Cahyo. Terima kasih Pak. Shalom saudara. Hari ini saya diberkati dengan istri yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Tetapi tidak 10 tahun yang lalu ketika Tuhan izinkan cancer datang dalam istri saya yang sudah meninggal. Saya teringat seperti apa yang Ezekiel, yang firman Tuhan katakan kepada Ezekiel dalam bahasa Inggris. With one blow, I will take the delight of your eyes. Do not lament, do not mourn, and do not weep. 10 tahun yang lalu hidup saya berantakan saudara. Ketika Tuhan izinkan cancer datang dan mengambil istri saya waktu itu. Semua mimpi saya hancur dan runtuh. Harapan saya hilang. Dan Tuhan izinkan saya merawat 2 anak. Dan itu tidak mudah. Kalau saya boleh ceritakan itu akan menjadi suatu kesedihan yang panjang, tetapi saya tidak ingin menceritakan kesedihan. Hari ini saya ingin sampaikan satu hal bahwa meskipun tahun-tahun yang saya lewati tidak mudah waktu itu. Kalau ada satu lagu Pak, lagunya Gathers ini, yang dia bilang seperti ini. My vessel is empty, though once I have plenty. Itu yang saya alami. My soul is barren and dry. Itu yang saya alami waktu itu. Saya ke gereja, saya membaca firman Tuhan, saya menyembah, tetapi saya sungguh tidak dapat hadirat Tuhan. Dan saya hampir lost hope, saya hampir kehilangan harapan sama Tuhan. Dan sungguh. Tetapi Tuhan baik, Dia menetapkan langkah-langkah. Orang percaya, Dia menetapkan langkah saya, Dia mengerti jalan hidup yang saya tempuh. Tidak satu pun terjadi di luar kehendak Tuhan. Dia bawa saya ke Jakarta, saya bertemu dengan keluarga rohani yang luar biasa. Mereka, Bapak semua yang ada di depan saya, Pastor Petra, mereka orang bersama dengan kami. Awal-awal saya kenal Tuhan. Dan melalui hamba Tuhan, Tuhan pulihkan saya. Satu hal yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi adalah ketika saya hampir kehilangan harapan waktu itu setelah hampir 8-9 tahun. Saya tidak berpikir akan bisa mencintai wanita lagi jujur. Tetapi dalam satu malam, Tuhan izinkan satu divine appointment. Saya dipertemukan dengan seorang wanita yang luar biasa di kanan saya. Saya tidak pernah bermimpi. Mungkin saya pernah melihat di TV. Tetapi tidak pernah punya, sudah mengerti yang saya alami. Saya mungkin gak bisa elaborate lebih lagi. Tetapi poinnya adalah, saya dipertemukan dengan wanita yang luar biasa ketika saya hampir kehilangan harapan di dalam Tuhan.
Saya bersyukur akan support system yang ada di sekeliling saya, akan keluarga rohani. Dan malam itu pertama kali saya dipertemukan dengan Joy, dan itu juga pertama kali malam itu detik juga saya jatuh cinta dengan dia juga jatuh cinta dengan saya. Mungkin dia jatuh cinta saya duluan. Dan 3 hari kemudian saya ajak dia menikah. Saya nggak nunggu lama. Saya ngerti Tuhan, saya sudah 8 tahun menanti dan hampir kehilangan harap, dan saya sudah menemukan itu. Saudara, saya diberkati dengan semuanya. Saya bersyukur punya Allah dan Tuhan yang hidup. Awal-awal tidak mudah, saya berkehilangan harapan, tetapi saya percaya deep down di hati saya. Waktu itu saya berpikir, udah, anyone will do. 8 tahun saya berpikir, anyone will do. Saya akan bawa ke gereja, God will bless me. Tetapi dalam hati, hang on. Tunggu. Dan saya menunggu itu hampir kehilangan harap. Tetapi Tuhan tidak pernah tidak setia. Dia berikan yang terbaik. Saudara, saya mendorong untuk kita selalu berharap sama Tuhan. Mungkin dalam hidup kita, dalam hidup saudara, tinggal one string untuk berharap sama Tuhan. Tinggal satu tas tali. Hang in there. Tuhan akan datang. Tuhan akan genapi janji dalam hidup saudara. Terima kasih kesaksian. Tuhan Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyalakan lilin Natal kita. Ibu Joy bersama dengan tim musik. Nanti kita bersama-sama akan menyanyikan Oh Holy Night. Dan biarlah lilin Natal yang saudara nyalakan ini menggambarkan pengharapan yang selalu ada dalam hidup kita. Silakan Ibu Joy. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the road in sin and never pine, till he appeared and the soul felt his love. The thrill of hope, the wind will rejoice. Now
divine itu bukan hanya 2000 tahun yang lalu, amin. Tapi malam ini juga adalah malam divine bagi setiap saudara dan saya. Seperti apa yang kita dengar, ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau saudara terus berharap kepadanya, sumber pengharapan kita. Mari saudara ingat bahwa night divine bukan 2000 tahun yang lalu. Tetapi hari ini, waktu kita berkumpul bersama-sama. Amen. Mari kita beri sorak-sorai kepada Tuhan. Saudara bisa matikan lilin saudara. Terima kasih Ibu Joy, Pak Cahyo. Terima kasih tim musik. Silakan duduk saudaraku. Wow, malam yang luar biasa bagi kita semua, amin. Selalu ada alasan. Dan pada malam ini saya tahu persis bahwa ada alasan bagi kita untuk merayakan malam Natal. Amin. Selain karena kita merayakan bersama-sama sebagai keluarga rohani. Saudaraku, pada malam ini kita juga kembali diingatkan bahwa alasan kita merayakannya. Karena Natal menyatakan bahwa Allah, Yesus menyertai kita. Bahwa Yesus menyertai saudara dan saya. Apapun situasi kehidupan kita, Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena Natal menyatakan bahwa Yesus senantiasa menerangi kehidupan kita. Kehidupan dunia yang gelap, yang mungkin kita hidupi. Natal berarti Yesus menyertai kita. Natal berarti Yesus senantiasa menerangi kehidupan kita. Dan Natal juga selalu berarti Yesus mendamaikan kita. Mendamaikan saudara dan saya dengan Allah yang pertama. Mendamaikan kita dengan diri kita sendiri. Dan juga mendamaikan kita satu dengan yang lain, dengan orang lain. Itulah alasannya kenapa kita merayakan Natal. Dan di malam Natal ini saudaraku, kita merayakannya juga karena Allah adalah sumber pengharapan kita. Di tengah-tengah keadaan dan dunia yang sepertinya tanpa masa depan, tanpa pengharapan, Allah senantiasa menjadi sumber pengharapan kita. Dan saudara, Alkitab menggambarkan Allah sebagai sumber pengharapan di dalam Yesaya 11 ayat 1. Yesaya 11 ayat 1, firman Tuhan mengatakan begini. Nabi Yesaya mengatakan begini. Nubuatannya berkata begini. Bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kita lihat sebentar gambarnya. Tunggul dari pohon, saudaraku, merupakan sisa dari sebuah pohon yang telah ditebang. Yang kelihatannya, coba saudara lihat, yang kelihatannya sudah mati, tidak berguna dan sepertinya ini hanya menjadi seperti sampah saja saudaraku. Tetapi Nabi Yesaya mengatakan, dari tunggul pohon tersebut keluar, slide selanjutnya, keluar taruk yang merupakan tunas tumbuhan. Daun dan pucuk ranting yang keluar dan tumbuh dari tunggul pohon yang kelihatannya sudah mati tersebut. Jadi saudara, kita lihat bahwa tunas melambangkan kehidupan. Tunas melambangkan kesegaran yang baru. Kehidupan yang juga akan penuh dengan buah-buah yang akan dihasilkan di hari depan. Nah saudaraku, metafora yang digambarkan di Yesaya 11 ini dikutip lagi oleh Paulus di kitab Roma pasal 15 ayat 12. Paulus mengatakan, dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit. Dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kita perhatikan saudaraku, kepadanya lah bangsa-bangsa akan apa? Akan menaruh harapan. Tunas tersebut saudaraku yang tadi kita lihat menjadi metafora dari kelahiran, kedatangan Yesus ke dalam dunia yang mati, yang menyedihkan, yang terlupakan, yang terbuang, yang tidak berguna. Dan seringkali kita merasa kehidupan ini seperti sampah. Sesuatu yang sangat kotor. Di dalam terjemahan The Message, saudara, kata-katanya adalah taruk atau tunas tersebut dikatakan begini, menembus bumi dan bertumbuh menjadi pohon yang tinggi, cukup tinggi untuk dapat dilihat oleh semua orang dan mendapatkan pengharapan daripadanya.
Sebagai tunas, Yesus sudah tumbuh, sudah keluar, sudah tumbuh. Cukup tinggi sehingga setiap orang, di setiap tempat, di setiap keadaan, termasuk saudara dan saya, cukup tinggi sehingga setiap kita bisa melihatnya dan mendapatkan pengharapan daripadanya. Pengharapan kepada Yesus yang adalah Allah. Pengharapan kepada Yesus yang adalah Tuhan. Pengharapan kepada Yesus yang adalah Juru Selamat. Pengharapan kepada Yesus yang adalah Gembala. Pengharapan kepada Yesus yang adalah Raja kita. Itu kenapa pengharapan ini tidak pernah mengecewakan. Saudara, kita bisa dikecewakan oleh orang lain. Kita bisa dikecewakan oleh keadaan. Bahkan kita juga bisa dikecewakan oleh diri kita sendiri. Tetapi saya mau mengatakan bahwa saudara tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sumber pengharapan saudara dan kepada siapa saudara bisa berharap. Amin saudaraku. Nah, jadi pengharapan akan hal apa yang bisa kita dapatkan dari Yesus? Pengharapan akan hal apa yang tidak pernah mengecewakan tersebut? Yang pertama, pengharapan akan mujizat kehidupan, saudara. Artinya dari kehidupan yang mati ada pengharapan saudara mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang terbuang menjadi kehidupan yang terpelihara. Kehidupan yang tidak berguna menjadi kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang tidak berpengharapan menjadi kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kehidupan yang penuh dengan energi. Kehidupan yang penuh dengan kegairahan. Kehidupan yang penuh dengan masa depan yang dari Tuhan Yesus. Begitu banyak orang di titik kehancurannya. Di titik kehancuran hidupnya. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian karena itu mendapatkan pengharapan. Dan kemudian bisa, karena pengharapan itu bisa menjalani kehidupan dengan penuh kekuatan, penuh energi, penuh kegairahan. Dan itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Yang kedua, setelah yang pertama adalah mendapatkan pengharapan akan mujizat kehidupan. Yang kedua, pengharapan akan kehidupan yang menang dan kuat. Bukan kehidupan yang kalah dan lemah, saudaraku. Kita lihat Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 mengatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu apa ya saudara ya? Dalam semuanya itu artinya di dalam realita kehidupan. Itulah semuanya itu. Semua yang kita hadapi, semua yang saudara hadapi. Dalam realita kehidupan artinya di dalam penderitaan, di dalam masalah, di dalam kekurangan, di dalam sakit penyakit. Di dalam ancaman ataupun situasi sulit apapun yang saudara hadapi. Di dalam semuanya itu kebenaran mau mengatakan kepada saudara bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apapun juga situasi saudara, apapun juga keadaan saudara. Kita lebih, kebenaran mengatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, karena Dia yang telah mengasihi kita. Oleh kasihnya kepada kita. Dan dari kasihnya, dia mengatakan di dalam Yohanes 16, kita lihat saudara. Di dalam Yohanes 16 ayat 33, dia mengatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dia memang katakan begitu. Dia tahu situasi yang kita hadapi. Dalam dunia kita menghadapi tantangan, kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi kekurangan mungkin. Kita menghadapi ancaman, kelemahan. Tetapi Dia mengasihi kita mengatakan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita berharap untuk kehidupan yang menang dan kuat. Karena kita berharap kepada pribadi yang sudah mengalahkan dunia. Pengharapan akan mujizat kehidupan. Yang kedua, pengharapan akan kehidupan yang menang dan kuat. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Dan yang ketiga, pengharapan akan kehidupan yang kekal. Yohanes 3:16, kita semua tahu ayat ini. Saya mau baca lagi bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan
Di dalam Yohanes 17 ayat 3 kita lihat sebentar. Inilah hidup yang kekal itu. Karena ternyata hidup yang kekal itu bukan cuma hidup di surga. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi pertanyaannya, kenapa pengharapan akan hidup yang kekal penting untuk kita saat ini? Kenapa? Saudaraku, karena pengharapan tersebut akan membuat kita menjalani kehidupan dengan perspektif kekekalan. Artinya, kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara. Iya kan? Artinya, di balik kematian ada kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Artinya, uang, apalagi kedudukan, kekuasaan, itu bukan hal-hal yang paling penting di dalam hidup ini. Tetapi mengenal Allah adalah hal yang terpenting di dalam hidup. Dan ternyata mengenal Allah merupakan bagian dari hidup kekal yang kita alami di bumi. Dan seringkali di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam tantangan, di dalam masalah, kita bisa makin mengenal Allah. Saudara, apakah saudara mengenal Allah, saudara? Tuhan mau memakai setiap keadaan hidup saudara untuk membuat saudara mengenal Dia lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. 3 hal ini pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Pengharapan akan mujizat di dalam kehidupan, pengharapan akan kehidupan yang menang dan kuat, dan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Supaya kita menjalani hidup ini dengan atau dari perspektif kekekalan. Pengharapan ini yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Bagi saudara dan saya. Untuk kita terima, untuk kita pegang, untuk kita imani, untuk kita percayai, untuk kita hidupi. Dan akhirnya, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku, Allah yang memberikan pengharapan tidak sekedar memberi pengharapan saja, tetapi Dia juga memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Artinya apa? Dia memberi kita kuasa. Artinya apa? Dia memberi kita penghiburan. Karena Roh Kudus akan menghibur kita. Dia memberikan nasihat. Dia memberi hikmat dan tuntunan kepada kehidupan setiap hari kita. Kepada kehidupan setiap langkah kita. Jadi Allah yang memberikan pengharapan, Dia memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan Allah yang memberikan pengharapan memenuhi kita bukan hanya dengan Roh Kudus-Nya, tetapi juga memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahteranya. Sambil kita terus memegang pengharapan tersebut. Amin. Karena itu saya mau mengajak kita, mari kita terima, mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Nya, saudaraku. Mari kita terima sukacitanya bagi kita. Saya percaya ini yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kepada saudara dan saya, bahwa sukacita kita tidak bergantung kepada keadaan, tetapi sukacita bergantung kepada Dia yang memberikan. Dan Dia, Yesus, memberikan sukacita kepada saudara dan saya. Dan mari kita menerima damai sejahteranya di dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang Dia sediakan, ini yang Dia berikan. Karena itu mari kita terima ini semua di dalam hidup kita. Dan mari saudaraku, kita meresponi undangan Yesus untuk kita datang kepadanya. Dia senantiasa mengundang kita untuk datang kepadanya. Mari kita respon itu. Saudara ingat Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku siapa? Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Mari datang kepadaku, kata Yesus. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, mari kita kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan Yesus dan menukarnya dengan kelegaan yang daripadanya. Saudara, mari kita membawa dan menyerahkan kecemasan,
kekhawatiran kita kepada Yesus dan menukar dengan damai sejahtera yang Dia berikan bagi kita. Mari saudaraku, jika ada dari kita yang sedang berduka cita atau sedih yang berkelanjutan, mari kita membawa dan menyerahkan duka cita dan kemurungan kita, kemurungan hati kita kepadanya. Dan tukar itu dengan sukacitanya bagi kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Bawa saudaraku, beban, kesedihan, kedukaan, kekhawatiran, ketakutan, bawa dan serahkan itu kepada Tuhan Yesus dan tukar. Waktu saudara membawa kepada Yesus, Yesus akan memberikan kelegaan kepada saudara, memberikan damai sejahteranya kepada saudara, memberikan sukacitanya kepada saudara. Itulah kenapa ini betul-betul merupakan iman saya bahwa saudara, kita akan mengakhiri tahun penuh dengan sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita. Sukacita yang dari Tuhan bagi setiap kita. Kita berdoa saudaraku. Tuhan, aku mengucap syukur untuk kebaktian malam Natal kami bersama ini. Aku berdoa biar tidak ada seorang pun yang merasa sendirian di sini. Karena kami keluarga. Kami senantiasa bersama-sama. Berjalan bersama-sama. Dan aku berdoa Tuhan, Engkau memenuhi setiap kami. Memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Saudara, kalau saudara belum pernah atau saudara belum pernah mengalami Roh Kudus, saudara minta kepada Yesus, minta agar Tuhan memenuhi saudara dengan Roh Kudus-Nya dan saudara biarkan Roh Kudus itu memimpin kehidupan saudara. Terutama pada saat ini, saya mau berdoa dan saya mau mengajak kita, mari kita minta Tuhan memberikan sukacita kepada kita. The joy of the Lord. Aku berdoa biar Tuhan memenuhi kami dengan sukacita-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami, apapun beban yang sedang kami tanggung pada saat ini, aku berdoa biar sukacita Tuhan memenuhi kami. Mari angkat tangan kita sebagai tanda iman kita. Aku menerima Tuhan sukacita yang daripada-Mu. Dan aku berdoa bagi setiap kami yang mengangkat tangan. Tuhan Yesus, Engkau memenuhi kami dengan sukacita-Mu. Engkau memenuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Engkau memenuhi kami dengan kegembiraan ilahi yang daripada-Mu. Tuhan, apapun juga beban yang kami pikul, yang kami tanggung, itu tidak menghalang-halangi sukacita-Mu datang di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, biarlah sukacita Tuhan memenuhi kehidupan kami, memenuhi kehidupan keluarga kami, memenuhi kehidupan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima sukacita Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita beri sorak-sorai kepada Tuhan. Amin. 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 Thank you Pastor Yahya untuk firman-Nya. Wow, benar-benar ya. Hari ini kita menerima sukacita Natal. Amen. Kita dipenuhi oleh sukacita Natal. Amen. Thank you buat Pastor Yahya untuk firman-Nya. Amen. Pastor Yahya, untuk meneruskan sukacita kita nyanyikan lagu Joy to the World. Mari bangkit berdiri saudaraku. Mari bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan Joy to the World bersama-sama. Amen. When we sing joy. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart, come on. Let every heart prepare Him room. In heaven and nature sing, and heaven and nature sing.
alright. We sing oh. Whoa, 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 whoa. More than a feeling burning in my bones. I've got this joy and it won't let me go. We sing whoa, whoa, whoa. It's like a fire. It's like a fire shut up in my bones. Not just a feeling, it's a living hope. We sing whoa, whoa, whoa. Come on, more than a feeling burning in my soul. I've got His joy. One more time, we sing. Come on. Whoa, whoa, whoa. It's like a fire shut up in my bones. Not just a feeling. It's like a fire. Come on. It's like a fire shut up in my bones. Not just a feeling. It's like a fire. Come on, hey. It's like a fire shut up in my bones. Not just a feeling. It's a living. Not just a feeling. Not just a feeling. It's a living hope. Not just a feeling. It's a living hope. The joy. The joy. We sing. The joy of the Lord is my strength. The joy. Hey. The joy. The joy. The joy of the Lord is my strength. Oh. 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 He is my hope. Oh, the joy of the Lord. The joy. The joy. One more time we sing. The joy. Hey, hey, hey. The joy. The joy. The joy of the Lord is my strength. The joy. Joy. The joy. The joy of the Lord is my strength. Oh, oh, oh. He is my hope. The joy of the Lord. Joy. The joy. The joy of the Lord is my strength. Yeah. Come on, give Him praise. Woo. Hallelujah. Selamat Natal saudara, selamat Natal bagi saudara dan keluarga saudara. Dan sebelum kita menyanyikan We Wish You a Merry Christmas, mari kita terima berkat Tuhan. Aku berdoa Tuhan Kau memberkati umat-Mu, Kau memberkati setiap kami, setiap keluarga. Biarlah berkat yang berkelimpahan dari Tuhan, yang penuh dengan sukacita Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan kasih karunia Tuhan, memenuhi setiap kami, memenuhi setiap keluarga di dalam nama Yesus. Aku berdoa hari ini dan seterusnya kami penuh dengan sukacita Tuhan di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. We wish you.